Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi ilmu pengetahuan dari bagian agama kita, yaitu ar-ramyu, yaitu tentang memanah. Bicara tentang memanah itu tidak bisa disamakan dengan kegiatan ekstrakurikuler serius ekstrakurikuler lainnya seperti sepak bola atau olahraga yang lain. Kenapa? Karena memanah ini adalah salah satu kegiatan atau amaliyat yang binas, ada nasnya. Nas itu teks, binasil hadis atau nasil Quran, ada teks hadisnya atau teks Al-Qurannya. Kalah sama guru TK suaranya. Cek, mati. Tes. Tertulis dalam Al-Quran dan hadis yang mungkin kita butuh mengkajinya supaya kita tahu ekstrak daripada, kalau bahasa kita dalam ibadah disebutnya dalil ya, kalau ibadah. Tapi kalau sebenarnya termasuk ibadah juga, cuma kalau kita kan pahamnya ibadah itu yang sudah seperti itu ibadah ya. Kalau kita nyebutnya amaliyah bin nasil Quran wal hadis, dengan nas Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu, karena berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan olahraga atau kegiatan outdoor lainnya, sehingga kita harus berpikir kenapa berbeda. Kalau sudah tahu kenapa berbeda, kenapa harus melaksanakan atau mengerjakan memanah ini? Ya saya sambil ngapal hadisnya ya, lupa-lupa juga gitu. Jadi yang ilmu itu disudur di dada. Kalau ulama dulu, kalau orang sekarang fisutur di tulisan. Jadi sekali tulisannya ketinggalan, rada ngeblank kayak gitu. Tapi tenang aja. Mudah-mudahan di Google ada hadis-hadis yang disebutkan tadi. Cuma berhubung Arab ya agak repot nyarinya. Nyari Indonesianya kan nggak akan ketemu. Memanah yang ada kegiatan. Kalau nyari hadis kan harus Arab. Jadi berdasarkan itu, karena memanah itu adalah salah satu fondasi terbesar di dalam sejarah agama kita dulu banget. Sekarang walaupun sudah berubah zamannya, akan tetapi fungsi memanah banyak yang tidak berubah. Salah satunya yang akan kita sebutkan berikut. Banyak. Kalau yang berubah jelas, yaitu digunakan untuk pertempuran, peperangan, itu berubah. Sekarang perang roket, rudal, launcher sudah berubah gaya bentuknya. Terus yang berubah lagi dari sebuah panah adalah fungsi ketika digunakan untuk berburu. Dulu digunakan untuk
berburu hewan seperti kijang atau ya singa, tapi bukan buat dimakan ya, buat ditembak aja biar nggak ganggu. Sama kalau dalam hadis itu panah itu digunakan buat nembak istri ya kan. Jadi istri itu dipanah kalau di hadis Bukhari itu. Kenapa? Karena dia nggak nurut. Ketika tidak nurut, dibilang jangan keluar rumah, istrinya keluar. Akhirnya dipanah, ngamuk tuh istrinya ngamuk, suaminya ngamuk, datang berburu kok istrinya ada di luar kan. Dipanah, ya jangan marah dulu kalau sekarang kan gitu. Jangan marah dulu, itu dilihat di dalam ada apa, ternyata di dalam ada ular besar sehingga istrinya nggak berani nggak berani masuk karena kan kalau kalau sahabat itu dulu itu hidupnya nggak sama mertuanya gitu. Jadi begitu nikah itu ya bu ngontrak bu apa gitu kan, jadi otomatis sendirian. Terus saya baca itu kok rada lucu ceritanya ini kan. Jangan kemana dulu. Jadi suaminya nganggur juga, istri kok dipanah ya kan. Dari jauh panahnya bukan bohongan, beneran. Karena menurut akidah para sahabat, istri itu sekali melanggar perintah itu hampir mati ya, hampir. Pokoknya hukumannya hampir mati gitu. Itu kan nggak bisa terapkan sekarang. Nah, jangan keluar rumah. Belanja ke warung, suaminya datang, dipanah, mati. Polisi. Nggak bisa, itu sudah tidak bisa diterapkan. Nembak istri. Ternyata ada ular besar, nanti suaminya berantem sama ular itu. Jadi istrinya nunggu aja di luar sehari ya sampai sore. Yang nganggur juga sih sebenarnya kan, artinya karena mungkin nggak ada tetangga kali ya. Harusnya kan bilang tetangga atau gimana. Ya nggak harus orang hadisnya udah terjadi kan. Ya nggak harusnya. Kita yang membaca kan, kok gini ya, ini kalau saya terjadi kan biasa aja. Kalau saya datang pulang kerja itu biasa. Dulu kan saya kerja. Pulang kerja istri di luar, ngomong-ngomong anak malah seneng ya. Seneng. Kalau sahabat marah, dibilang di dalam aja kok keluar gitu ya. Jangan praktekin awas. Ini bukan ilmu yang harus buru-buru dipraktekkan. Tapi ada yang masih bisa fungsinya tidak berubah dari mana gitu. Saya sering bilang berkali-kali, ada panah yang fungsinya hilang, ada panah yang fungsinya tidak hilang. Kayak yang tidak hilang contohnya ya olahraganya. Dari sisi olahraga kan itu tidak hilang, dikerjakan di era zaman now juga nggak masalah gitu. Terus sebagai fungsi pikiran. Jadi orang memanah itu satu, pikirannya fokus, otomatis nggak gampang galau ya, gimana? Nggak gampang galau ya. Nggak gampang galau, nggak gampang terbawa suasana, hatinya stabil orang memanah. Nggak, berada gitu, sedih, galau, update status gitu, enggak gitu. Kalau memanah nggak seperti itu. Jadi ya kalaupun update status, pasti update status yang nganggur gitu, yang nggak ada kerjaan gitu pasti. Yang nganggur bener. Nggak sampai masuk ke sini. Kenapa? Karena sudah terlanjur akalnya sempurna. Akal sempurna itu kan kita tahu sendiri bagaimana betapa susahnya memanah. Jadi ketika ketemu kesulitan lain di luar, itu nggak ada apa-apanya dibanding memanah. Belum draw, kiflah, kuncian, jempol, udah dibilang pindah lagi. Ngerti ya? Sekarang saya ketika jelaskan materi, maksudnya paham kan gitu, karena sudah mengalami sendiri betapa susahnya memanah. Sekarang kalau ada masalah lain di luar, kira-kira ngaruh apa enggak? Enggak, kebagi masalah. Walaupun ya tetap masalah, dihitung masalah berat ya, utang segala macam, nggak punya duit kan masalah juga gitu. Emang santri utang enggak ya? Kalau orang di luar kan, orang dewasa rumah tangga itu pasti nggak punya duit utang, nggak punya beras utang. Bukan saya, bukan. Udah lewat saya. sekarang cuma bisa ngomong kan ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi amalnya udah kemana? Sekarang ilmunya. Itu yang harus kita pahami. Dan
tadi fungsi dari itu semua akan kita bahas dari sisi teks hadis, teks Quran. Karena kalau yang tadi yang tidak galau itu kan impact, dampak daripada memanah, bisa kita rasakan sendiri. Dalilnya mana? Ya nggak ada dalilnya itu. Tapi kan kerasa gitu. Nggak tahu nih, ngafal Qurannya sudah mulai fokus apa belum? Harusnya kalau orang memanah, ngafal Quran itu lebih gampang. Kalau masih nggak ada perubahan berarti nggak ngaruh, mana tiap Sabtu itu nggak ngaruh. Jadi harus ditanamkan lagi settingan imannya, iman yang di dalam hati itu diubah. Karena memanah tanpa iman itu nggak bisa, kombinasinya harus dengan iman. Mana kegiatan aja, kegiatan sekolah atau kegiatan ekskul itu nggak ngaruh. Harus disertai dengan binasil Quran wal hadis. Ini ada perintah Quran, ada perintah hadis. Jadi sekali kita memanah itu melaksanakan salah satu ibadah yang diperintah Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bahas kalau Quran harus Quran didulukan. Sebenarnya nggak apa-apa, Quran hadis duluan mana nggak masalah. Kalau di hadis, di Quran kita ketemu ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu ankum. Surat apa? Al-Anfal ya. Wa'iddu lahum, a'iddu berarti bikin persiapan lahum untuk mereka. Mastata'tum ma apa-apa istata'tum yang kalian mampu, min quwwah dari kekuatan atau berupa kekuatan. Intinya kon gawe diatur kekuatan seperti apa, suruh bikin kekuatan seperti apa. Wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu anhum. Wa min dari kuda-kuda yang ditambat, berarti sing ya kuda yang ditambat kan dipersiapkan baris. Kalau kita melihat kuda yang ditambat itu yang di stable, ada sekat-sekat, ada namanya, ada ininya. Itu kira-kira seperti itu. Wa min ribatil khair, kuda-kuda perang yang ditambat. Loh, kata-kata memanahnya mana? Ada nggak kata-kata memanahnya di dalam ayat yang tadi saya sebutkan? Ada. Di situ ada. Makanya memahami Al-Quran itu tidak bisa tekstual. Ada ilmu yang tersembunyi di bawah teks itu. Mau nggak mau kita harus ekstrak ayat ini. Ya tentu ekstraknya jangan ngaco, tentu dengan tafsir atau dengan hadis. Kalau ngaco kan, yang namanya ngaco kan siapa aja bebas. Makanya di sini saya juga nggak bisa ngaco karena sekali ngaco ada banyak santri beraneka ragam daerah, nanti ketika pulang akan membawa ilmu ini ke daerahnya masing-masing dan harus benar ketika ngajarkan di sana. Walaupun saya bukan ustadz, tapi saya yakin insya Allah ilmu saya benar karena bukan yakin benar lagi karena dibahas tuntas oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir dan dalam beberapa syarah hadis. Di antaranya adalah penjelasan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari ayat itu, bukan mengomentari ya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa ayat itu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ala innal quwwatar ramyi. Ketika Nabi membacakan hadis wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu aduwakum ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kekuatan adalah memanah, sesungguhnya kekuatan adalah memanah, sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Hadis ini diriwayatkan salah satunya oleh imam yang saya dapat dari kitab Furusiyah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh yang ditulis oleh Imam
Kalau ngarang itu kesannya ngaco ya, karang gitu kan. Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Terus kemudian saya temukan lagi ini di kitab Fadlur Ramyi. Fadlur Ramyi itu judulnya kalau diterjemahkan keutamaan memanah. Jadi ada kitab khusus yang dari judulnya saja sudah tahu apa yang dibahas, yaitu tentang memanah, keutamaan memanah. Fadlur Ramyi, Imam Tobari itu yang nulis belum. Dari dua itu nanti dijelaskan lagi catatan kakinya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Banyak ulama yang sepakat dengan tafsir ini, bahwa ala innal quwata ramyu itu menjelaskan ayat surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Itu sambungannya. Salah satunya yang terkenal yang mengomentari atau yang menyepakati hadis ini adalah ulama madhab 4 madhab imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dianggap kalau bahasa hadis kan disohihkan oleh gitu kan ada. Jadi intinya dianggap benar penjelasan itu antara ayat turhibuna bihi wa aidzul lahum masataqtum min quwwah sampai turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ini adalah hadis yang berkaitan tentang ayat memanah. Jadi surat Al-Anfal itu yang kita hafal, di situ tidak ada tulisan memanahnya, tapi secara ekstrak ada tulisan memanahnya. Ya, di situ harus kita pahami ya. Jadi memahami hadis atau memahami ayat itu tidak bisa apa? Letterlock. Terus yang berikutnya adalah dari satu hadis lagi. Tapi yang tadi paham ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, yang tadi harus paham dulu bahwa betapa, atau kalau perlu kita ekstrak dikit lagi ya dari ayat tadi itu. Kenapa hadis tentang memanah disebut quwwah? Itu lanjutannya. Karena ending daripada ayat tadi, akhir daripada ayat itu berbunyi turhibuna bihi wa aduwallahu aduwakum. Turhib bikin takut. Kalau diterjemahkan irhab itu irhabiyun, teroris ya. Irhabiyun itu teroris. Jadi turhibuna bihi, terorlah musuh Allah dan musuhmu. Jadi jangan apa namanya, maksudnya gini, wah ini diajarin teroris. Bukan. Maksudnya lagi membahas ayat itu ada perintah untuk menteror. Di luar aja kan? Di luar aja. Kalau nangis di luar. Ada ayat yang memerintahkan untuk menteror musuh Allah dan musuh kalian. Karena kan nggak bisa dipahami ayat itu nggak bisa dipahami sekarang. Kalau sekarang kita hidup dalam kondisi damai. Kalau dulu penyerangan, ekspansi itu dari sini keluar, invasi dari luar ke dalam. Kayak contoh lebih sederhananya, Indonesia dijajah Belanda, itu ekspansi atau invasi? Hah? Ekspansi apa invasi? Invasi dari luar ke dalam. Kalau ekspansi, negeri kita tidak pernah melakukan ekspansi, perluasan wilayah, nggak pernah, karena sudah cukup luas. Kalau dulu era Sayyidina Umar bin Khattab itu melakukan ekspansi sampai ke dataran
Yunani, yang nanti akhirnya komandan Khalid bin Walid dipanggil pulang. Udah mau nyampe Yunani, Tariq bin Ziyad sampai nyebrang ke selat apa sih susah nih, Gibraltar, selat Gibraltar apa selat apa? Gibraltar itu Andalusia ya, yang nanti jadi negara Islam Andalusia. Itu dari Afrika, era-era kekhalifahan Musa bin Nusair, kepemimpinan Musa bin Nusair itu mengutus Tariq bin Ziyad sampai ke selat Andalusia. Itu namanya ekspansi. Dan negeri kita tidak pernah melakukan ekspansi seperti itu karena memang sifatnya sifat defensif. Makanya orang-orangnya yang tinggal di sini defensif semua, ramah-ramah. Coba lihat orang-orang luar. Musuh serem-serem. Ya paling serem saya doang sebenarnya, ini memang paksa aja karena biar keren gitu. Aslinya yang enggak serem kan aslinya. Ya rambut harus gondrong, masa memanah rambutnya pendek kan culun gitu. Culun banget. Enggak pantas, makanya saya memantas diri. Sebenarnya saya nggak mau ya kelihatan serem tuh nggak mau. Cuma ya gimana lagi, nanti kan nggak ada yang percaya kan. Mana itu urusannya sama kekuatan power. Jadi kalau sampai salah memahami, ya nanti kan wah nggak keren. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi awalnya telat. Makanya ya paling banter ya kayak Sony gitu kan. Muka-muka defensif. Defensif kan ya, pertahanan. Dan sekali pertahanannya jebol ya sudah bubar. Itu yang disebut kondisi yang kita nggak tahu. Makanya kalau ngaji ini sebenarnya agak nggak nyambung juga karena kita tidak pernah mengalami, apalagi di era sekarang tidak pernah mengalami. Tapi ya mau nggak mau harus dibahas untuk memahami ayat itu, karena ayat itu tidak bisa dipahami kalau tidak melihat kondisi. Ntar kalau orang ngaji apalagi di streaming, wah diajarkan teroris di pesantrennya, padahal tidak diajarkan. Lagi bercerita irhab itu artinya teror musuh yang hukumnya apa? Meneror musuh hukumnya wajib. Jadi kalau meneror musuh itu bukan sunah, hukumnya wajib. Kenapa? Kalau sampai musuhnya nggak takut, gimana perangnya bisa menang gitu kan? Sama kayak orang mau berantem tapi musuhnya nggak takut, gimana kira-kira? Ya minimal kan ngebentak dulu, woi, kan gitu kan? Persoalan menang kalah belakangan ya, dulu. Ya enggak? Kalau santri kan sudah takut duluan sama seniornya kan itu, sudah takut duluan. Terus kalau misalkan nggak ada power irhab, tidak ada menteror tadi itu nggak akan bisa. Makanya Nabi SAW itu diberi skill atau kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menteror musuhnya, bukan menteror musuhnya, aura. Jadi dalam kita bilang aura aja ya. Sebenarnya nggak ada lafaz aura di hadisnya. Auranya itu dengar nama Muhammad aja gitu, musuhnya itu udah gemetar duluan. Padahal perjalanan 1 bulan. Berarti dari sini ke Bandung atau ke Jogja ya. Dari sini ke Jogja kan 1 bulan perjalanan kan? Iya nggak? Hah? Jalan kaki, jangan naik kereta. Emang dulu ada kereta loh. Dari sini ke Jogja itu 1 bulan perjalanan. Nggak percaya, jalan aja sendiri. Pokoknya ngaji itu udah percaya aja. Ya kalau nggak percaya resikonya suruh jajal sendiri. Ya saya juga bingung juga menjelaskannya. Cuma kira-kira seperti itu. Nabi SAW di Madinah, di sini, musuhnya di Jogja. Itu kedengeran nama Muhammad sampai pembawa berita kabar atau auranya Madinah itu musuhnya sudah gemetar. Jadi diberikan rasa takut kepada musuh sepanjang 1 bulan perjalanan. Itu Nabi SAW.
Sekarang kalau sudah ngerti irhab, sudah ngerti harus menteror, sudah ngerti kekuatan, ya memang kalau ngaji langsung itu agak susah. Ada part yang harus diinstal dari sebuah ilmu itu. Karena tadi itu ilmu seperti ini rawan disalahpahami. Nanti akhirnya orang, oh berarti kita harus persiapan perang. Sing konsa persiapan perang. Emang perang rusak apa? Coba lihat di sosmed, memanah persiapan perang, malah yang nganggur ke Palestina. Palestina jalan-jalan sekarang, nggak ada perang. Itu ya yang harus kita pahami. Tapi bukan berarti tidak boleh juga, maksudnya begitu ya, bukan berarti tidak boleh juga mempersiapkan perang apa segala macam. Kalau mau persiapan perang apa yang dibahas dulu? Perang Tabuk sudah lewat, perang akhir zaman belum, cuma kagol kalau memanah tok, ya kan? Kalau memanah doang kagol. Imannya harus benar, akidah harus benar, nggak ada pertanyaan kepada Al-Quran, itu nggak ada keraguan, la raiba fi, itu sudah clear manusia-manusia akhir zaman. Kalau kita kan enggak, memang tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Kenapa nggak ragu? Karena nggak pernah ngaji dalam-dalamnya gitu. Jadi nggak ragu gitu. Coba kalau ngaji, ketemu ayat yang aneh-aneh, wah masa sih kan gitu kan? Masa sih kita akan ketemu seperti itu? Kayak tadi diberikan satu perjalanan 1 bulan gemetar oleh musuh. Kan kita juga bertanya, masa iya kayak gimana rasanya? Itu kan keraguan benar. Yang nanya itu udah tergolong kategori ragu. Makanya kalau santri-santri itu kan jarang ada yang nanya, karena kalau nanya dianggap 2. Pokoknya kemungkinan nanya itu dianggap 2. Pinter banget, alim banget sehingga dia menguasai materi sehingga harus ditanya, atau goblok banget gitu. Kok gitu aja nggak paham gitu. Ada 2. Ya makanya nanti kamu kalau mau nanya hati-hati ya, semuanya hati-hati. Harus terkesan yang pinter banget itu, yang terkesan yang pinter banget. Jadi sekali nanya itu rumit gitu. Jangan yang nganggur-nganggur ditanyain gitu. Itu ya yang harus kita pahami. Setelah mengerti kondisinya, semuanya paham, barulah bisa kita kaji bab memanah ini. Karena kalau enggak, yang sudah kemarin penangkapan teroris rame, terus yang agak radikal Islam, bukan Islam ya, Islamnya enggak ada, orangnya ya, enggak ada Islam radikal tuh enggak ada, yang radikal orangnya. Ada yang memahaminya seperti itu, ayo kita persiapan perang, padahal kan ngomong persiapan perang ya yang akhir zaman, ya Quran juga harus dibawa untuk persiapan perang. Quran maksudnya yang hafalan ya. Quran yang hafalan dibawa, yang tafsir dibawa, sehingga nanti melahirkan tafsir, melahirkan hukum. Karena nanti udah nggak ada ngaji, jarang ada ngaji. Kalau perang itu sudah praktek, nggak ada, jarang ngaji itu jarang. Ngajinya sekarang, ketika paham langsung. Atau kalau eranya akhir zaman berarti perangnya lawan Dajjal. Dajjal berarti Al-Kafinya dihafalin. Tapi dari kemarin gak ada yang setor Al-Kafi itu. Busur Al-Kafi di rumah belum ada yang ngambil, berarti kan belum ada yang antar jangan. Jangan. Dulu saya pengennya yang laki-laki dulu yang dapat. Ya. Karena nggak ada, makanya saya pengen perempuan khawatir ada gitu. Ntar langsung dapat. Itu ya. Jadi lanjutannya daripada memanah itu, sebelum kita masuk ke hadis, satu cerita dari bumi Andalusia di radio. Satu cerita yang harus kita angkat dari seberang wilayah lain di negeri lain, yaitu Andalusia ketika masa berjayanya tahun era mulai berjaya itu era tahun 800 Masehi ya. 800 Masehi. Nanti hancurnya tahun berapa? 1400 ya. Zaman-zaman Sultan Muhammad Al-Fatih.
Setelah itu Andalusia masih bertahan itu. Jadi Islam itu punya dua kepemimpinan, dualisme. Yang pertama Baghdad yang kita kenal dengan Aladin itu, nanti ada negeri 1001 malam, era Sultan Harun al-Rasyid. Nanti di situ ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Baghdad. Itu di situ era dinasti Abbasiyah. Tapi nanti kita ketemu lagi dengan sebelum itu kita disuguhkan dengan dinasti Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini yang itu dulu bertempat di Damaskus, Syria. Damaskus, tahu ya Damaskus? Bukan Maskus, Damaskus di Suriah. Yang sekarang dulu era 2015 kita lihat pertempuran Suriah, Aleppo, banyak anak kecil meninggal gitu kan. Ya kira-kira di situ Damaskus itu. Mati lagi. Itu Umayyah 1. Nanti ketika kalah diganti Abbasiyah, lahir Umayyah 2. Yang nanti Umayyah 2 ini akan lari ke mana? Sana ya. Maghribi, pojok ujung dunia, yaitu Maghribi. Casablanca. Lari ke Casablanca bikin negara baru. Tahu Casablanca? Minyak wangi. Pinter. Lagian itu kan parfum cowok, kok tahu-tahuan aja. Emang ada parfum ceweknya Casablanca? Ya sebenarnya itu parfum Islami ya, karena Casablanca. Itu negaranya apa sih? Maroko ya. Jadi Casablanca itu ada di Maroko. Nanti di situ berdiri negeri Islam yang lain. Jadi dua-duanya apa salah satunya? Enggak. Dua-duanya melahirkan kejayaan. Yang di Baghdad melahirkan kejayaan, yang di Spanyol Andalusia juga melahirkan imam-imam kayak Al-Andalusi, terus Al-Qurtubi, ulama-ulama tafsir, itu lahir di Andalusia. Atau yang kita sering ngaji kitabnya Syekh Ibnu Arabi Al-Andalusi, yang biasa ngaji sama Syarahim itu era-era lahir di sana. Tapi dua-duanya ya gitu, nggak pernah akur gitu kan. Kalau ketemu ya berantem, saling rebut kekuasaan. Nggak masalah ya, bukan urusan kita lagi, sudah lewat, eranya sudah selesai mereka. Sekarang eranya giliran kita gitu. Makanya mengambil dari itu, kita tidak santai, nggak gampangan berantem, nggak gampangan ribut sama negara lain atau kelompok lain. Jadi di situ kita bahas yang Andalusia saja, bahwa ada Andalusia itu adalah negeri yang nggak bisa ditaklukkan oleh penjajah manapun karena sulit. Saking sulitnya, kita tahu Viking ya, bangsa Viking itu tahun 850 itu menyerang masuk ke Andalusia. Viking yang ada tanduknya itu Viking. Searching aja di Google nanti orangnya kayak gimana, ada lukisan-lukisan Viking. Itu masuk ke Andalusia membabi buta, membabat habis, tapi tetap nggak bisa menang karena Andalusia begitu kuat. Makanya sampai era 1400 Andalusia masih kokoh. Abbasiyah aja sudah diganti berapa? Abbasiyah nanti tahun 1200 runtuh sama Mongol. Nanti Mongol ada Seljuk, ada Turki ya. Nanti diganti sampai Sultan Muhammad Al-Fatih yang runtuh 1453 yang sekarang lagi diperingati ini keruntuhan sampai ke Sultan Abdul Hamid sampai 1900 kekhalifahan terakhir hilang, itu lagi diperingati. Nah, tapi jangan lupa kalau Andalusia itu kuat banget. Kenapa rahasianya? Karena ketika dikirim mata-mata itu mata-mata yang namanya mata-mata kan nyari data intelijen ya, nyari data di situ, ketemu rahasia
kekuatan negeri Andalusia. Terus dia lapor ke atasannya, ke rajanya atau ke negaranya mau nyerang Andalusia. Jangan sekarang Tuan. Kenapa? Karena saya melihat orang-orang di Andalusia itu anak kecilnya menangis ketika saya tanya, kenapa Anda menangis? Karena tidak bisa atau tidak kena ketika memanah. Jadi latihan manah, adu-aduan sama kakaknya sama adiknya, anak kecil ya, anak kecil yang kecil. Ini kan gede, anak gede. Anak gede nggak kena nggak nangis. Harusnya nangis, kok nggak kena, udah gede kan gitu. Harusnya menangis sih. Yang kecil saja nangis. Ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Karena kakak saya bisa memanah tepat, saya nggak bisa. Jadi dia nangis. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau nyerang sekarang sudah kelihatan banget struktur manusia-manusia yang ada di Andalusia. Anak kecilnya aja kayak begitu. Gimana bapaknya? Ya kan? Itu anak kecil aja latihan ngalor ngidul nggak kena sampai nangis gitu kan. Gimana bapaknya? Makanya kalau mau jangan sekarang. Percuma. Kalau nyerang Andalusia sekarang akan habis dalam hitungan hari. Karena perang itu bulan. Peperangan, pengepungan, invasi itu hitungannya bulan. Siege itu dia pengepungan. Jadi ada invasi, ada pengepungan. Benteng itu dikepung, itu namanya siege. Jadi itu kalau nyerang sekarang dijamin hitungan hari akan habis. Berganti hari kila 200 tahun. Kila ya, ada yang berpendapat 200 tahun kemudian. Ya tentu namanya intelijen sudah ganti orang, tapi program kan masih jalan. Ya kayak kita aja santri kan, ustazah kadang ganti orang, tapi programnya masih jalan. Ya beda judul kalau nanti ustaznya merevisi program yang ada. Tapi umumnya pondok pesantren itu ya orangnya ganti, tapi programnya tetap itu. Apa programnya? Memata-matai Andalusia dan mengkorek rahasia kekuatan Andalusia. Setelah 200 tahun, itu pun nanti saya ceritakan kenapa 200 tahun kok berubah. Di tengah perjalanan, nggak usah nanti lah, sekarang aja cerita. Nah, kalau nanti ntar lupa. Terus kalau lupa nggak nyambung ceritanya. Enak ya kalau materi kemana ya, dengerin cerita dongeng yang tidur gitu. Ada nggak yang tidur? Nggak ada ya. Oh nganggur bener kalau sampai tidur. Oh cerita akidah iman kok tidur. Ya nggak apa-apa, pahalanya dapat ya kalau tidur, pahalanya dapat. Ya oonnya dapat juga. Makanya kalau orang-orang ngaji di saya tuh di rumah tuh, Kang tidur nggak apa-apa, nggak apa-apa, pahalanya dapat kan? Ya dapat, goblok kan dapat. Boleh bebas saja. Yang penting kalau pas tidur setelah ngaji jangan bicara agama di luar. Ya kan dia nggak paham tadi ngomong apa kan? Tahu-tahu tadi ngaji dia bahas panah, ngarang sendiri. Ini loh panah tuh padahal tidur. Kan salah juga nih. Sampai mana tadi? Udah mau 200 tahun. Berarti era selama 200 tahun ada kegiatan apa saja di situ. Masuk seorang seniman bernama Ziryab. Ziryab itu adalah terkenal ya. Ziryab. Nanti jangan cuma ditulis, di searching di Google Ziryab itu siapa. Dia punya kunyak Abul Hasan Ziryab the Black Crow. Jadi disebut Ziryab karena memang julukannya adalah gagak hitam penghancur Andalusia. Sebenarnya bukan itu yang menghancurkan, tapi dia jadi sebab kehancuran Andalusia dari sisi kegiatan. Nih saya terangkan kegiatannya. Ziryab itu seniman yang tadi kan saya bilang ada kekhalifahan di Baghdad. Nah, Ziryab itu orang Baghdad. Jadi dia dari Baghdad melancong bertualang ke Andalusia. Nyampe di Andalusia, dia mulai mengajarkan apa yang dia punya, ilmu-ilmu. Apa saja ilmunya? Oh, ilmunya aneh-aneh. Simak.
nggak usah dicatat, ngaji kok dicatat di sini. Nanti setelah selesai baru dicatat semuanya gitu. Kan ada rekaman gitu maksudnya. Jangan nyatet dulu, kalau bisa jangan, ya kalau terpaksa harus nyatet nggak apa-apa boleh, cuma nggak keren gitu. Kalau ya saya kasih tahu ulama-ulama dulu kalau ngaji itu nggak pernah nyatetnya selesai, salah satunya gitu ya. Jadi kalau ada materi hadis diserap semua, kan gampang ini mah cerita. Dulu mah hadis loh, ada sana bulan, bulan kan susah tuh. Disimak bener, nanti beres, catat. Nah Imam Tirmizi malah parah, nyimaknya sambil tidur, gitu. Jadi sambil merem tidur bener melentuk gitu kan. Coba diulang, ada sana bulan, itu apal bener, ucapan gurunya, gitu kan, apal. Ya saya yakin kamu semua juga pasti bisa seperti Imam Tirmizi. Enggak maksudnya bisa tidurnya itu. Kalau ngulang dari titik komanya, ya setelah aja rekamannya kan gampang kan. Pokoknya nggak ada alasan ya. Pokoknya kita pintar aja segitu aja. Meskipun ngakalin gitu. Ya harus gitu akhir zaman ya. Kalau nggak gitu ya kita kalah dong sama manusia-manusia yang era-era salaf ya, era-era dulu gitu. Nggak apa-apa. Ini makanya handphone standby, takut hadisnya lupa, klik gitu kan. Tapi tenang aja, saya nggak lupa, masih ingat. Tapi tetap harus standby biar kelihatan nggak sombong. Oh lihat ya kan repot juga kalau saya kelihatan hafal kan malah bingung. Itu kok hafal hadis banyak kan gitu kan. Repot. Udah hafal sejarah banyak aja udah bingung soalnya. Kok bisa hafal? Ya? Apalagi hafal setahun-tahunnya, senama-namanya lagi. Jadi Ziryab ini punya skill salah satunya memasak. Bukan masak yang gaya-gaya, bukan masak gaya-gaya kamu itu yang masak mie terus telur, bukan gitu. Masaknya gaya-gaya makanan yang aneh-aneh sehingga menjadikan satu tren khusus di Andalusia. Makanya kalau sekarang ada tren memasak itu sudah udah ketinggalan. Itu udah pernah terjadi di Andalusia. Selain dia memasak, contoh misalkan masak harus dikasih daun ini, potongannya segini, irisannya segini, diukur pakai penggaris. Kayak film apa itu ya? Film Dono atau film apa gitu kan. Pokoknya ada film itu saya pernah nonton, itu masak sampai kacangnya ditimbang. Gitu. Harus segitu kacangnya, nggak boleh lebih. Terus mericanya nggak boleh banyak, lubangnya harus satu. Kalau gitu kan, jadi 3 jatuh. Itu kerjaan tukang masak, tren masak di zaman itu. Kan orang-orang jadi nganggur, jadi masak semua kan gitu kan. Ada cooking class, masuk cooking class. Itu dari sisi memasak. Ziryab juga ini saya juga nggak ngerti nih, Ziryab ini jagoan apa orang baik apa orang jahat, saya nggak ngerti. Dan nggak bermaksud menjelek-jelekan, karena dia sudah wafat, dia sudah berlalu. Ini cerita aja ya, nggak harus jadi di otak kita nggak harus wah berarti penjahatnya Ziryab, nggak harus begitu. Ya dengarkan saja, jadi jangan nyimpulkan. Kalau nyimpulkan kan khawatir salah. Karena gimana dari sisi baik ada baiknya juga. Akhirnya kita Andalusia menjadi negeri yang maju, yang hebat gitu loh. Ada teknologi yang terangkat, ada kegiatan yang terangkat. Yang kedua adalah fashion. Jadi dari sisi pakaian itu pokoknya aneh-aneh. Ada yang celana cingkrang sebelah, rok. Lihat aja yang sekarang itu kan ada rok miring gitu kan. Terus ada manset, renda-renda, itu kerjaan orang-orang zaman dulu. Gitu. Ada nggak renda-renda apa? Ziryab. Terus warna kombinasi. Gitu. Coba lihat pakaian Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu warna, nggak ada kombinasi. Kayak saya satu warna, sunnah Nabi. Kan putih, ya putihnya nggak sama, tapi satu warnanya sama. Celana hitam, nggak ganti-ganti lagi kan. Jadi tidak memperbanyak baju. Kalau Ziryab enggak, sampai ada dari makanan aja ada breakfast, ada lunch, ada dinner, ada makanan penutup, dessert, gorengan, pembuka,
minum kopi aja ada macam kopi, ada teh, ada lengkap pokoknya. Jadi sekali makan orang Spanyol seabrek semeja. Ini garpu, ini sendok. Yang kita lihat di film-film itu awalnya dari Syria, ajaran itu. Ketuker. Terus kalau mau makan harus pakai sarung tangan sini masuk. Celemek gitu ya. Pakai sarung. Ini motongnya harus gini terus makan dah. harus gitu makannya, nggak bisa lah. Kayak kita itu makan nggak bisa. Kalau gaya makan itu harus tegak. Gaya makan bangsawan gimana sih? Tegak. Itu nggak boleh. Itu udah menyalahi aturan. Jadi harus jadi nggak boleh mulutnya kebuka. Itu Syria. Terus yang berikutnya dari fashion itu ada fashion summer, ada fashion spring, ada winter, ada pakaian musim semi, musim panas, musim dingin. Jadi tiap musim warnanya beda. Nanti kalau musim semi warnanya agak cerah, nanti musim ini warnanya agak gelap, nanti musim aneh-aneh pokoknya warnanya. Ada ungu, ada ungu merah. Tapi kalau Nabi kita lihat, coba lihat yang di museum Topkapi kan bajunya gamisnya putih ya, kita ngeliat aja. Ya Allah, ini raja dunia Muhammad Rasulullah SAW kok bajunya cuma gini doang. Karena emang itu yang jadi ajarannya. Tapi bukan berarti haram. Ada renda-rendanya haram, bukan berarti haram. Cuma nganggur bener. Fungsinya apa? Coba kan gitu kan. Kalau kita lihat. Kalau saya kan ada fungsinya, ini celana ada rendanya, ini karet. Ada fungsinya. Jadi bisa turunin, bisa dinaikin. Jadi semua baju saya ada fungsinya semua. Kecuali kerah, bingung saya juga kenapa tak kasih kerah. Biasanya baju saya semua ada fungsinya. Kantong ya tentu ada fungsinya. Dibikin gede karena khawatir buat ngantong beras apa kalau lagi baju-baju sembako. Tetap ada fungsinya gitu. Gak sembarangan. Udah dapat mikir nih kantong ukuran segini ini dapat mikir. Kalau bagi-bagi sembako atau apa gitu kan. Jadi biar enak. Wah, nanti di rumah tinggal buang gitu. Dari sisi itu, terus dari sisi musik juga masuk ya di Syriak. Syriak itu ada musik yang tidak, pokoknya intinya semua musik dia kuasai. Dari ya jangan bayangin organ gitar enggak. Tentu musik-musik zaman itu kayak mandolin sejenis kecapi atau gitar gabus lah yang kita kalau Islam itu ya ada gitar gabus yang melendung gitu. Setengah lingkaran kayak alpukat, yang kayak setengah alpukat itu, kayak gitu. Apa namanya itu? Kopus. Kalau di Turki, orang Turki nyebutnya kopus. Walaupun di Turki sendiri, ya kalau lihat film dirilis Ertugrul itu, kebangkitan Ertugrul, nenek moyangnya Al-Fatih, di film itu ada kegiatan main kopus. Senarnya cuma 3. Dan yakin lagunya gak enak bener, gak enak, pokoknya gak enak. Cuma butuhnya bukan lagu, butuhnya semangat untuk perjuangan supaya ke medan perang itu ada syair-syair yang yuk kita perang gitu. Ya nggak masalah karena memang dibutuhkan seperti itu. Coba kalau lagu-lagu zaman sekarang itu kan, nganggur bener itu segala aku kamu segala disebut, nggak nyambung sebenarnya. Ya kecuali sholawatan yang masih masuk akal sholawatan walaupun dimusikkan. Cuma kalau yang syair yang tadi tuh yang nganggur cinta-cinta itu kan nggak masuk ya. Tapi bukan berarti ya kalau memang hobi ya silakan aja gitu. Kita nggak bicara terus nggak boleh dong, nggak, kita nggak bicara boleh nggak boleh di ngaji. Kita bicara ini loh cerita gitu. Terus setelah musik joget, dance tentu nggak yang gaya-gaya TikTok itu, bukan yang gitu. Dance-nya ya dance yang pokoknya yang unik, yang orang melihat itu eye catching, itu Syriak. Jadi pokoknya jogetnya itu yang menarik. Akhirnya melahirkan kondisi di mana manusia di Andalusia itu semuanya nganggur, gak ada kerjaan. Yang masak memperdalam masaknya, yang baju ngejahit baju fashion dijahit, ada rendanya di sini ngeruwel. Lihat baju-baju orang Eropa
ya kan? Nganggur bener. Apa nggak gatel apa sih? Rambut saya juga gatel kadang. Terpaksa aja tuntutan profesi. Kalau enggak saya potong. Tapi yang berteman sama saya kan udah sering lihat rambut saya pendek kayak di IG atau di Facebook. Ada foto-foto saya rambut pendek. Kan culun banget, nggak pantas. Saya rada keren sedikit. Apalagi kalau kita memanah tuh biasanya bahas perang. Kalau bahas perang kan mukanya harus kayak saya. Bahas perang yang mukanya kayak Sony kan nggak cukup. Ya, inilah kalau ngaji sama yang enggak LC ya begini. Ngaco bener. Ya. Enggak tahu siapa yang guru tadi lah, guru. Udah saya ngomong aja cerita. Terus sudah gitu setelah semua berapa elemen? Masakan, musik, dance, fashion dan segala aktivitas senilai gambar. Lupa. Gambar itu enggak. Jadi satu orang multi talent, skillnya banyak, itu Zirya. Multi talent, gambar bisa, melukis bisa, perpaduan cat bisa. Akhirnya nanti ada melahirkan minat dan bakat. Oh, minatnya fashion, lari ke fashion. Minatnya ini lari ke sini, minatnya ini lari ke sini. Yang walhasil orang-orang meninggalkan menghafal Quran, meninggalkan thalabul ilmi. Padahal di zaman itu thalabul ilmi ulamanya masih ulama bener. Ya, maksudnya ulama bener tuh ngajinya tuh hadis tok. Kalau saya kan enggak, nganggur bener ngajinya kan. Segala ini diceritain, sejarah diceritain. Nah, orang di zaman itu mau cerita sejarah apa? Belum ada sejarah. Ya kan? Nah, ulama zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman sahabat mau cerita sejarah apa? Enggak ada. Ya kan? Imam Syafi'i mau cerita apa? Masa cerita tentang Ibnu Katsir yang belum lahir? Ya kan? Cerita tentang Muhammad Al-Fatih ya belum ada, 1400. Imam Syafi'i tahun 900. Salahuddin Al-Ayyubi 1100. Mau cerita tentang apa? Dajjal ya belum ada. Baru paling banter ya Dajjal akhirnya mentok gitu doang. Kalau kita kan enggak, nganggur bener. Zaman Rasulullah, Sirah Nabawi, Tarikh Khulafaur Rasyidin. Saya dulu waktu kuliah aja ada mata Tarikh fil Islam, sejarah peradaban Islam. Itu ngapal tahun Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah. Itu keseribet tahun-tahunnya. Seribet. Ini kuliah dulu kuliah. Jangan dikira enggak kuliah. Nah, belum ngapal usul fikih, belum ngapal pelajaran ilmu kalam, aneh-aneh pokoknya. Alhamdulillah lulus. Ya lulus jadinya ya sekarang. Tapi nggak kayak Zirya, walaupun kita laki-laki harus punya multi skill, tapi tentu tidak Zirya. Maksudnya multi skill itu ya harus bisa ngapa-ngapain aja. Itu Zirya. Bayangkan Kila ada yang berpendapat 200 tahun. 200 tahun ada kegiatan seperti itu. Kira-kira orang bagaimana? Berubah mindsetnya. Quran sudah mulai hilang. Akhirnya apa? Jangankan apalagi memanah, maksudnya gitu. Memanah sudah mulai ditinggalkan. Gara-gara ada lagu loh. Kan dulu lagu tuh nggak disetel. Lagu tuh nggak di music kayak kita di YouTube sekarang kan nggak. Dulu kalau orang mau denger lagu itu bikin pagelaran. Jadi bikin pagelaran. Nanti orang ngelingker pada nonton lagu gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang kan itu di YouTube setel lagu apa aja. Kalau era Andalusia itu penuh kayak nonton Topeng Monyet. Topeng Monyet kan penuh kan. Kira-kira gitu desek-desekan pengen lihat. Kan asing banget lagu itu. Kalau lagu dulu kan cuma apa? Teprak. Nah, sekarang ada lagu yang pakai senar, pakai string. Itu kan menarik. Kalau hidup di zaman sekarang, YouTube aja kayak kita ini kan YouTube, lagu, download, segala-gala. Akhirnya 200 tahun berlalu, negeri itu berubah. Setelah berubah apa yang terjadi?
otomatis kebiasaan pun berubah. Mata-mata tetap mencatat, lapor ke negaranya, ke negerinya. Tuan, kalau mau menyerang Andalusia, sekarang waktunya. Lama bener berarti kita cerita tadi. Ini kan lagi cerita tentang penyerangan mata-mata Andalusia. Penyerangan pertama nggak bisa, gagal karena faktor anak kecil yang menangis ketika tidak mampu memanah. Sekarang penyerangan berikutnya 200 tahun kemudian, setelah Algeria masuk, struktur negeri berubah, kebiasaan masyarakat berubah, akidah sudah mulai berubah. Akidah zaman itu aja berubah, apalagi zaman sekarang, maksudnya gitu ya. Terus setelah itu masuklah mata-mata ketika informasi dibocorkan kepada negerinya. Kenapa Anda punya alasan seperti itu? Maksudnya kok dulu data intelijen bilang jangan nyerang, kok sekarang malah suruh nyerang. Sekarang waktu yang tepat untuk menyerang Andalusia. Kenapa? Karena saya melihat seorang pemuda menangis di pojok masjid ketika saya tanya, kenapa Anda menangis? Dia jawab, ditinggal kekasihnya. Nah, jadi makanya cinta itu kadang menjadi kehancuran suatu negeri. Kalau update status di masjid, kalau sekarang kan update status. Kalau dulu kan di pojok masjid itu sesebukan. Lu nggak pernah merasakan cinta kan, kita nggak tahu kan. Nah, saya juga nggak pernah. Biasa aja maksudnya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu kan. Oh, itu kan gimana nggak nyesek gitu ya? Gitu kan. Enggak, bukan saya. Itu yang cerita tadi gitu. Nggak pernah sih. Nggak pernah terungkap maksudnya. Jadi kita harus bahas itu karena jadi salah satu faktor kehancuran negeri adalah cinta. Maksudnya cinta yang salah. Kenapa saya bilang cinta yang salah? Kenapa saya bilang mempengaruhi akidah? Harusnya kalau dia pemuda, kila orang tua. Ada yang berpendapat satu lafaz bilang pemuda, ada yang satu lafaz bilang aku melihat seorang tua menangis ketika aku tanya, kenapa Anda menangis wahai orang tua? Dia jawab, aku menangis karena putus cinta. Orang tua aja gitu maksudnya. Tua bangkotan gitu. Tua bangkotan aja ditinggal putus cinta masih nangis, apalagi misalnya ya. Enggak ya. Insya Allah enggak nangis. Pede. Padahal harusnya kalau iman itu benar, berarti bukan jodoh aja kan gampang aja. Ngapain ditunggu-tunggu kan? Ya nyari yang lain gitu loh. Kalau saya jadi laki-laki itu, laki orang payu baik. Berarti sih lihat kan gampang, ya kan? Ngapain sih gitu loh pusing, ya kan? Ini salah satu faktor akidah, karena akidah sudah mulai lemah, iman sudah mulai nggak bisa kita bahas panah tok nggak bisa, harus dari sisi iman. Kenapa? Karena sekali kita rusak imannya akan meninggalkan peralatan yang disebut khusyuk dan anak. Harusnya kalau kita iman yang benar, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih, terus wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Iman pada Allah sampai iman kepada qadar, ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ya khairihi wa syarrihi. Makanya ini kalau ngaji akidah, ngaji kitab tentang tauhid tentang akidah ya, tentang takdir, itu kita nggak ada pikiran mikir macam-macam, nggak ada. Oh, nggak dapat, ya sudah, kan? Khairihi wa syarrihi. Iman akidah takdir yang baik, iman yang buruknya juga nerima. Kayak tadi putus cinta, ketika ditolak atau ditinggalkan, itu akan membuat mindset, kalau mindsetnya iman, lah kalau kesing lain baik, lah dimanin kan bisa, ya kan? Atau memahaminya gini, kalau yang galau tapi masih benar imannya, tetap galau tapi masih benar, dia akan mikir gini, ya Allah, apa salahku? Tetap gitu, tetap ya Allah, apa salahku kan gitu.
Ya Allah, ya Allah. Tapi aku beriman. Kalau memang ini ketetapanmu, aku beriman. Nah, ujung-ujungnya berikan yang ganti yang terbaik. Nah, kan ujung-ujungnya gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi yang tadi itu pesesegen dulu, gitu, pesesegen. Di pojok masjid karena ditinggal kekasih. Maksudnya ditinggal tuh ya bisa jadi ditolak, bisa jadi kekasihnya kawin sama yang lain, kan ditinggal kan gitu kan. Dia nggak bisa menerima kenyataan itu, ngegaur gaur tau ya, gitu. Gaur. Nah intelijen kan nyari data itu. Sekali itu terkuat, berarti orang di Andalusia sudah tidak memanah lagi, karena sudah sibuk ngurusin cinta galau, berstatus, posting ini apa segala, tentang takdir. Kalau memang dia milikku, ya Allah. Aduh, gue mengkonon mas cacut ya mulai ini Instagram gitu ya. Itu saya lurusin dikit. Kalau mau gitu. Apa biar dibaca dia kali ya? Gitu gimana sih? Akhirnya ekspansi dimulai. Pasukan disusun, assemble the army. Susunan pasukan sudah mulai mengepung Andalusia. Dalam hitungan sekejap Andalusia berhasil dikuasai. Runtuh. Sultan Muhammad ke-12 yang saya tahu ini terjadi tahun 1520-an. Berarti kila 200 tahun itu era Ziryab merubah mindset Andalusia. Nanti runtuh, benar-benar runtuhnya itu di tahun 1500. Berarti tahun 800 ke 1500 berapa? 700 ya? Exactly-nya, tapi Allahu a'lam. Kita hitung-hitungan saja. Hitung-hitungan kita 700 tahun planning penguasaan Andalusia selama 700 tahun. Dan berhasil dikuasai di tahun 1500, direbut dari Sultan Muhammad ke-12. X1. 1X ya. Ke-12. 11X. Apa X11 ya? Maksudnya dari sana kelihatannya 11X. Kalau dari sana X11 gitu kan. Di istananya yang bernama Alhambra, kalau di Arab, kalau di bahasa Eropa Alhambra. Alhambra itu istana, Hamro merah, istana merah. Maksudnya merah tuh bagus, batu-batunya bagus, temboknya bagus, dari batu-batu merah. Enggak sekarang bata, hebel gitu kan. Kalau sekarang kan terus diplester. Kalau dulu enggak, batu-batu disusun. Jadi nggak diplaster, merah kelihatan. Jadi kan disebut istana Alhambra atau Alhamra. Sampai Sultan Muhammad ke-12 itu terusir dari istananya sendiri gara-gara serangan pasukan King Ferdinand dan Ratu siapa? Elizabeth apa Isabel? Isabel Inggris. Isabel. Makanya ada lagunya Isabella adalah itu ada lagunya Isabel. Ratu Isabel dan King Ferdinand bersekutu untuk merebut Andalusia. Lah Sultan Muhammad karena sudah tidak punya sekutu lagi, dunia Islam sudah pecah belah zaman itu. Di Turki sibuk ngurusin pengkhianatan Mongol, ya kan? Ditambah India bikin negara sendiri, kekhalifahan sendiri. Mughal, Kesultanan Mughal, nanti ada Taj Mahal itu kan, itu punya kita juga punya Islam. Terus nanti di di Saudi juga Turki perpecahan sama negara Saudi, negeri bagian Saudi, bukan Saudi, bangsa Arab. Nanti jadinya negara Saudi Arabia itu. Jadi nggak bisa akur dunia Islam zaman itu. Makanya Sultan Muhammad ke-12 tidak punya sekutu untuk menghadapi pasukan dari orang-orang Kristen ya, kalau nggak salah Kristen. Akhirnya Sultan Muhammad ke-12 terusir dari pintu belakang. Lebih hinanya lagi dia dari pintu belakang, larinya nanti sesuatu yang tidak bisa kamu pertahankan seperti laki-laki. Jadi ya gimana? Negaranya diambil sama orang kafir. Dia hanya bisa
menangis ketakutan, bu, sedih. Ini nangis yang benar, bukan nangis putus cinta. Ini satu negara hilang, rakyat-rakyatnya juga hilang. Makanya dia di bukit, di atas bukit itu, di atas bukit di belakang Alhambra, kayaknya masih ada ya bukitnya itu di Google masih ada. Di situ ada sebuah bukit kecil yang ada pohon-pohonnya. Sultan Muhammad naik ke atas itu dan menangis meratapi Alhambra. Sampai nanti dibikin buku oleh orang-orang Barat, El Ultimo Suspiro del Muru, judul bukunya El Ultimo Suspiro del Muru, tangisan terakhir bangsa Moor. Karena Andalusia itu adalah manusia-manusia bangsa Moor, sukunya suku Moor dari zaman Tariq bin Ziyad gitu ya. Berarti bangsa Moor ini melakukan penguasaan selama lebih daripada 800 tahun berkuasa di muka bumi gitu ya. Nah, runtuhnya di era itu. Tapi jangan lupa sebab keruntuhannya apa? Salah satu sebabnya mungkin Ziryab, oke, itu ngacak-ngacak akidah. Tapi sebab spesifiknya akibat yang menjadi sebab. Jadi akibat yang malah jadi sebab itu, yaitu meninggalkan panah. Sekarang kita tinggal dikembalikan kepada kita penerus ilmu ini. Mau diambil lagi nggak itu senjata legendaris panah? Khawatir terjadi penyerangan bangsa lain, ya kan? Kita sudah bisa ini itu gitu. Tapi kalau nanti terjadi itu, naudzubillah batin ya, kita sih nggak ngarep gitu. Ya cuma dari sisi warisan, panah adalah warisan turun temurun daripada nenek moyang kita. Nenek moyang kita tuh nggak harus kakek gitu, enggak. Maksudnya nenek moyang kita tuh nenek moyang pemegang agama kita itu Rasulullah, para sahabat, para ulama dan ulama-ulama seterusnya, dan kaum muslimin secara turun temurun mewarisi panah. Maka alhamdulillah atas izin Allah di zaman sekarang, di zaman now ini, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat panah itu dalam bentuk lain. Ya kalau dulu mungkin bahannya dari kor. Kor itu intinya dari inti dari panah itu dari kayu. Terus nanti dilapis tanduk kerbau yang melengkung itu, tapi digepengin. Nanti dilapis otot rusa, dilapis lagi minyak gaji, tahu yang gaji yang dimakan itu sebenarnya lem. Kalau dulu digunakan untuk ngelem. Jadi sekali itu dilemkan ke panah, itu akan jadi panah yang berpowerful ukuran 80 pon. Yang kita mainkan itu 20 pon. Yang dimainkan sama kamu semua itu yang tiap Sabtu itu 20 pon. Busur yang asli adalah ukurannya 80 pon. Kalau yang itu kamu tidak bisa kuasai, ya jangan berharap bisa menguasai yang 80. Yang 20 pon itu yang anak kecil nangis tadi itu pakainya itu. Jadi yang busur yang kamu pakai itu tiap saat latihan itu 20 pon, itu yang dipakai anak kecil Andalusia itu ya. Harus kendeng nangis punya. Jadi ukuran busur saya itu busur anak-anak ya. Iya, saya harus terpaksa mengungkapkan kenyataannya. Iya, busur anak-anak yang dipakai. Makanya anak saya kan bisa narik kan gitu. Intinya apa? Terus berlatih. Spesialisasikan memanah ini tidak seperti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang lain, karena ini adalah gara-gara dulu ditinggalkan satu negeri hancur berantakan. Ya kita sih tidak berharap lagi nih kita harus bisa memanah, yo perang, yo nggak gitu juga, kan? Ya cuma jangan sampai kita tidak merawat warisan nenek moyang. Nah, keris saja yang warisan leluhur bangsa kita dijaga kan, dibikin lagi keris itu, yang melengkung itu. Ya panah itu warisan agama kita. Itu tentang sejarah. Banyak nanti akan kita bahas lagi mungkin pada pertemuan yang akan datang, dari sisi hadis, dari sisi historikal, dari sisi adab-adab memanah, dari sisi fikih memanah, dari sisi akidah tentang memanah. Jadi akan banyak cerita-cerita yang akan kita peroleh. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat yang nanti akan jadi akidah total dalam diri kita. Bahwa memanah itu ini loh banyak ya dari sisi. Sampai jam berapa? Apa sudah? Maksudnya kalau udah saya mau ngopi dulu, boleh nggak gitu? Mana moderatornya mana? Enggak ada. Moderatornya apa?
Nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada kan? Ada. Ya, boleh diskusi. Nggak apa-apa kalau mau nanya, saya anggap yang ahli bener itu, nggak bakal. Tenang aja. Nggak bakal yang kedua, nggak bakal. Berarti ngerti bener materinya, nyimak nggak tidur maksudnya gitu. Mau tanya apa? Kayak bingung, enggak ya? Oh, next. Ya boleh. Itu Ustaz. Rasulullah itu Ustaz, kalau mana itu apa cuma waktu berperang doang atau waktu luang kemana juga? Mas, mana itu? Saya bacakan hadisnya ya. An Salamah ibni Aqwa, dari Salamah bin Aqwa. Satu-satunya hadis yang berbicara ini riwayatnya ini.